Halo semuanya, kenalin nama aku Putri. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama teman aku yang satu jurusan juga sama aku di Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dia itu udah pernah nerbitin karya sastra gitu, dari aku tahu sih antologi puisi gitu ya. Nah sekarang aku bakal ngobrol-ngobrol sama dia tentang karyanya, terus juga tentang sastra dan juga tentang sejarah. Yuk langsung aja kita samperin orang ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Ainun. Halo. Yeay. Boleh diperkenalkan dulu nggak nih ke teman-teman yang ada di rumah? Boleh banget. Perkenalkan, nama aku Ainun Nisa Apriliani, biasa dipanggil Ainun. Sekarang aku merupakan mahasiswa sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dan Semester berapa? Semester 6. Wow. Udah mulai ngerjain proposal ya? Yeay, semangat Iya. untuk Kak Ainun. Terima kasih Kak Putri. Oke teman-teman, jadi kita kan di sini mau ngebahas tentang sastra ya dan sejarah gitu. Kebetulan Kak Ainun ini dia sudah pernah menerbitkan sebuah buku antologi puisi gitu. Keren banget. Nah, boleh diceritain gak sih apa yang melatar belakangi? Ini katanya dengar-dengar antologi puisi kamu itu bersama komunitas kamu ya? Ya, komunitas Mading, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Sastra. Oke. Nah, boleh diceritain gak sih apa latar belakang kalian akhirnya memutuskan untuk ngebikin buku ini gitu? Antologi puisi Melodi Rasa judulnya. Latar belakangnya mungkin itu ya, puisi ini kan berawal dari koma. Dari ketertarikan bersama aja sih, kita tertarik untuk menciptakan sebuah karya sastra di lingkungan kampus tentunya kan. Nah, komunitas ini kebetulan tujuannya sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan ide dan kreativitasnya dalam karya sastra ya. Tepatnya mahasiswa sastra Indonesia Universitas Pamulang. Oke. Jadi kayak masa kita memadahi tapi kita sendiri nggak buat karya sastra gitu. Oke. Wow, keren. Menurut kamu nih Nun, apakah puisi ini sendiri bisa menjadi media untuk menceritakan sejarah atau enggak? Tentu aja bisa ya menurut aku. Soalnya kan puisi ini yang seperti kita tahu dia tuh ada emosional yang diberikan penulis ya, dan dibagikan untuk kepada pembacanya. Jadi kalau misalkan kita menjadikan latar sejarah di dalam puisi, mungkin pembacanya tuh bisa jadi tahu bahwa zaman dulu tuh kayak gini. Yang seperti kita ketahui juga kan sejarah tuh membicarakan masa lalu, kejadian-kejadian yang berdampak yang ada di masa lalu untuk diberitahukan ke masa kini gitu. Jadi menurut aku berdampak sih. Bisa ya puisi jadi media untuk menceritakan sejarah gitu bisa ya. Banget. Karena itu juga jadi ibaratnya ajang dakwah gitu kali ya. Dakwah dalam hal sejarah gitu ya. Betul. Terus menurut kamu nih, gimana sih perkembangan puisi apalagi yang berlatarkan sejarah gitu ya, antara yang zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau zaman dulu jelas, kalau puisi zaman dulu kan banyak yang dipergunain buat propaganda ya. Ya betul banget. Ya kan? Betul banget, iya betul. Dan di zaman dulu tuh juga banyak banget pengarang yang dibungkam kalau pakai latar belakang sejarah, karena bisa jadi dikit-dikit ditangkap ya Bu. Bisa jadi ini menyentil pemerintah gitu. Karena emang rata-rata pengarang zaman dulu berpikiran terbuka dan menggunakan puisi sebagai media untuk melawan ketidakadilan makanya dijadikan sebagai propaganda. Kalau zaman sekarang kan mungkin karena sejarahnya juga sudah lewat, jadi sekarang sudah lebih personal ya. Puisi-puisi sekarang lebih lebih kritis, karena mahasiswa atau generasi sekarang juga pikirannya sudah lumayan maju. Betul, udah open minded ya maksudnya. Iya.
berani untuk mengeksplorasi sejarah atau berbagai sudut pandang, nggak cuma dari yang viral aja nih, tapi juga ke suara-suara yang dulunya tuh nggak terdengar. Oh iya, betul. Jadi nggak cuma ngenaikin yang viral aja, generasi sekarang tuh juga ayo yang ini tuh juga naikin, yang Betul, ini karena betul. sama yang lagi viral nih gitu. Betul. Jadi mereka juga selain dari kasus yang mungkin sudah terangkat Iya. gitu, sudah semua orang banyak yang tahu gitu, mereka juga pengen kayak oh yang ini belum dilirik nih, padahal ini juga merupakan sejarah yang penting gitu, yang tidak bisa kita lupakan begitu saja gitu ya. Iya, betul sekali. Ada nggak karya sastra berlatar sejarah yang paling kamu suka atau paling membekas gitu di ingatan kamu? Sebagai mahasiswa sastra Indonesia ya, Iya, oke. aku sangat suka puisi-puisi atau karya-karyanya tuh Chairil Anwar. Wah, Kamu tahu puisi Agree. aku yang Aku Bukan Binatang Jalang, dari kumpulannya yang terbuang. iya. Itu diksinya menurut aku itu keren banget. Sebagai sesama mahasiswa sastra Indonesia, saya setuju. Iya sih, betul. Karena eksplorasi dari Chairil Anwar ini juga terkesan tersirat, cuman sebagai pembaca yang membaca karyanya sangat menyentil. Saya sebagai pembacanya aja tersentil, apalagi buat orang-orang yang ditujukan puisi ini ditujukan target pasarnya. Iya. Betul. Oke, baik, keren Kak Ainun. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang perkembangan sastra segala nih, Iya. dari zaman dulu sampai zaman Zaman sekarang. Nah, sebagai Ainun, sebagai generasi Z, sebagai kaum muda sekarang gitu ya, sebagai ya pemuda di masa kini gitu, apa harapan kamu gitu terhadap karya sastra yang berlatarkan sejarah ini gitu, dan mungkin harapan juga buat teman-teman yang sebaya sama kita gitu. Sebagai anak muda, apalagi Gen Z kan yang lagi Banyak diomongin. diomongin nih sekarang. Gen Z. Harapan aku terhadap karya sastra sih semoga karya sastra tuh lebih berkembang, dan karya sastra yang berlatar sejarah ini menjadi jembatan bagi karya sastra di masa lalu dan masa sekarang gitu. Sejarah kan bukan sekedar untuk dikenang ya, bukan sekadar untuk dipahami, tapi juga sebagai sebagai identitas kita juga kan. Betul. Ya. Merah, jangan melupakan sejarah. Iya. Jadi sastra di sini juga bisa membuka ruang diskusi yang lebih eksploratif gitu, yang lebih kreatif, terutama generasi muda ya seperti kita itu lebih peduli terhadap akar-akar identitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlatar sejarah. Setuju sih. Sejarah itu adalah identitas bangsa, bener banget guys. Selain budaya ya. Selain budaya gitu. Ya. Betul. Karena ya dari sejarah itu akan membentuk suatu bangsa nggak sih? Iya, Kak? betul. Iya, oke. Setuju banget. Terus kedepannya nih, apakah kamu ada rencana untuk membuat karya sastra lagi gitu? Dan apa tipsnya nih buat teman-teman di luar sana yang aku pengen juga kan nerbitin karya sastra gitu? Mau banget ya kalau buat nerbitin, cuman aku udah ada beberapa draft, cuman ya nggak pede gitu, masih belum pede buat keluarin. Kenapa nih nggak pedenya Kak? Padahal udah nerbitin atau lagi puisi yang sekeren ini gitu lah ya kan? Masih belum percaya diri aja sih sebenarnya sama diri sendiri. Masih ngerasa perlu banyak koreksi dan apalagi ya, oke. Iya, aku juga masih belajar lah ya gitu. Mungkin harapannya tadi ya. Iya. Buat karya sastra sama tipsnya nih buat teman-teman yang mau nerbitin karya sastra. Oke. Nanti dulu. Aku tuh punya karya sastra lain selain ini. Sebenarnya itu tuh tugas Sigma. tugas dari salah satu matkul di Sastra Indo. Oke. Mata kuliah apa nih kalau boleh tahu? Lupa lagi. Penulisan naskah deh kayaknya. Iya, di situ aku tuh nulis sejarah tempat. Pas banget kan sama topik kita sekarang nih. Tempat apa yang kamu tulis Kak waktu itu? Tempat ini sih. Tempat di daerah kampungku. Oh, ya, jadi di situ aku menjelaskan bahwa suatu tempat ini tuh ada sejarahnya. Nanti kalau misalkan penasaran, baca.
Tuh, baca beli ya. salah, nggak boleh spoiler di sini, enak aja. Belilah, ada di bawah sini. Nah, bentar. Tapi berarti pas kamu itu menulis sejarah dari tempat itu tuh, kamu melakukan kayak observasi dulu gitu ya? Iya, betul banget kan. Aku juga perlu mencari fakta ya. Coba boleh diceritain nggak nih gimana nih? Jadi waktu itu pas banget aku tuh lagi liburan dan pulang kampung kan ke ayah. Dan Di mana? Di Banjarnegara ya guys. Wong Jadi, Jawa. Iya, Wong Jawa. Jadi di situ temanya emang apa namanya? Melakukan penulisan naskah yang ada di Lingkungan sekitar. di lingkungan sekitar ya. Oke. Objeknya itu ya. Objeknya di lingkungan sekitar dan kita mencari tahu nih sejarahnya apa, kenapa lingkungan itu diberi nama A atau seperti apa gitu. Jadi karena waktu itu pas lagi liburan, aku melakukan wawancara sih, dan kebetulan nenek aku tuh lumayan sepuh, Ya. jadi Kayak ketua desa ya, gitu ya. kemungkinan tahu, dan alhamdulillah emang tahu cerita-cerita Oke. rakyat yang ada di daerahnya. Oh gitu, keren, asik kayaknya ya. Iya. Tapi cukup challenging juga ya. Iya, soalnya kan apa ya? Aku di situ juga mencari sepuh lain gitu. Iya. Karena nggak cuma dari wawancaranya, nggak Satu cuma orang. dari satu orang Iya, aja. iya. Kita butuh beberapa orang untuk memvalidasi Validasi gitu. ya, faktanya, kebenarannya. Iya, Oke, untuk oke. memverifikasi apakah yang terjadi seperti ini atau yang seperti ini gitu. Setelah ditemukan, apakah emang ceritanya betul kayak gitu atau ada beberapa versi misal nih? Kalau yang aku cari dari hasil wawancara, yang aku dengar satu versi aja sih. Satu versi ya aku. Cuman emang beberapa ada yang ngasih bumbu ya. Oh gitu ya, ya. Betul. Ya. Ya namanya juga kan cerita rakyat kayak gitu kan, apalagi itu penamaan tempat ya yang udah Iya, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin bisa jadi ratusan tahun ya. Iya. Itu kan ya dari zaman dulu ya. Zaman dulu kan pasti Diturunkan dari generasi ke generasi ya. secara lisan. Jadi wajar sih kalau misalnya ada beberapa versi gitu ya. perbedaan, Iya, betul, setuju sih. Nah, harapan nih terakhir harapan dan tips. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang punya keinginan untuk melakukan menerbitkan karyanya, mungkin bisa dari penerbitan kelompok. Jadi 2 buku aku tuh sama-sama persamaannya sama-sama dari penerbitan kelompok. Oh, jadi aku rame-rame iya, bareng-bareng gitu ya. Jadi ya, aku ya. sama teman-teman tuh mengumpulkan karya dan diterbitkan di satu buku. Contohnya kayak antologi puisi ini gitu. Nah, keinginan buat menerbitkan karya sastra itu ya jangan ragu sebenarnya. Dan harus pede. Harus pede, just do it. Ini sebenarnya juga tips buat aku sendiri karena aku kan masih kurang pede ya sama draft karyaku gitu. Jangan ragu ya, mulai aja dulu karena karya sastra yang kalian buat itu kan pasti ada tujuannya, ada artinya kan. Ya dimulai aja dulu, dikerjain. Jangan diremehin ya karya sendiri ya. Karena karya kalian ini pasti punya nilai, punya arti. Karena semuanya pasti berharga teman-teman. Dunia juga lebih butuh banyak karya nggak sih? Iya. Karena semakin kesini kita juga perlu nih membaca atau melakukan karya. Ya, setuju. Butuh lebih banyak suara. Nah, suara itu kan bisa dari karya ya. Kita Iya, bisa betul. menyuarakan pendapat kita, opini kita dari sebuah karya. Dan salah satunya bisa datang dari kalian nih. Siapa tahu kan suara yang dunia butuhkan ini berasal dari kalian. The world needs you. Tuh teman-teman, itu tadi dari tipsnya dari Ainun ya. Tapi intinya ya just do it. Kamu harus melakukan itu. Kamu harus memulai. Walaupun nggak pede, ya mulai aja dulu. Karena yang paling susah tuh sebenarnya langkah pertama nggak sih? Iya. Iya, karena langkah pertama tuh kayak aduh susah banget gitu. Iya, butuh effort ya. Iya, betul iya. Tuh guys. Jadi itu perbincangan kita hari ini bersama Ainun sangat amat informatif dan bermanfaat gitu ya. Kita jadi tahu gimana sih caranya nerbitin buku, tips dan triksnya gitu. Terus kayak kita juga ngobrol-ngobrol tentang sejarah gitu, terutama sastra sejarah gitu ya di Indonesia gitu.
Makasih banyak buat Ainun yang Maaf udah juga ya Allah, aku masih banyak belibet. enggak. Jelas sangat informasi diterima dengan rapi dan jelas, Komandan. Makasih Ainun buat udah mau jadi narasumber aku hari ini. Terima kasih juga sudah menjadikan aku narasumber. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya lain waktu. Makasih buat kalian yang udah nonton. Dadah. Dadah.